Pokoknya niatnya kenceng. Ya kalau saya nggak punya bu ini, ya udah pokoknya jalan aja, ini sudah nanti udah kita tahu. Toh saya juga lebih, ya dapatnya saya juga banyak kan menyampaikan hajatnya. Saya lihat yang bolak-balik pulang sama yang ngendon di sini itu lebih ajib yang ngendon di sini. Jadi benar-benar keluar itu kita berharap sesuai yang diinginkan masing-masing, sesuai porsi tugasnya masing-masing. Masalah pencapaian apapun jauh, nah siapa yang jamin itu kalau nggak dirinya sendiri? Nggak ada, kita itu sampainya hanya membimbing, mengantarkan, ngasih kuncinya. Kita yang dipakai ini kurungannya casing, dayanya napas, ilmunya kesadaran, akan mencapai pencerahan. Nah kalau udah cerah, apa sih yang nggak kelihatan? Jadi kalau sudah kita dipercaya oleh semesta, penguasa alam semesta itu menghendaki, semesta kita sudah merestui, iya, itu jaga. Kita itu mencarinya susah, tapi jaga itu juga nggak kalah susahnya. Lebih susah supaya kita tetap berakhlakul karimah itu. Berapa kita bisa mencapai tangganya gitu. Terus, jadi kita tuh pokoknya niatnya kenceng. Ya kalau saya nggak punya bu ini, ya udah pokoknya jalan aja, ini sudah nanti udah kita tahu. Toh saya juga lebih, ya dapatnya saya juga banyak kan menyampaikan hajatnya. Tapi kita lihat, ya luar biasa lah, semuanya luar biasa. Yang bukannya terus karena aku belum lunas, yang ini kok itu yang lunas kok udah ini doang kelihatan. Oh, nah itu haknya masing-masing. Saya juga bantunya juga ikhlas. Oh, sama-sama juga, cuman kalau itu ya sekedar nggak ada janji suci kita untuk memberi, ya biasa aja, memang untuk operasional, memang tiap minggu tiap bulannya harus memang untuk operasional. Kalau ini kan jadi diujubkan. Lebih kepada ini kali Bu ya? Iya. Lebih kepada kifarat kali ya? Iya, kifarat jiwa. Berjiwa. Iya. Berarti puasa ya? Puasa di sini. Puasa biasa apa gimana? Saya lihat yang bolak-balik pulang sama yang ngendon di sini itu lebih ajib yang ngendon di sini. Jadi benar-benar keluar itu kita berharap sesuai yang diinginkan masing-masing, sesuai porsi tugasnya masing-masing. Masalah pencapaian apapun jauh, nah siapa yang jamin itu kalau nggak dirinya sendiri? Nggak ada, kita itu sampainya hanya membimbing, mengantarkan, ngasih kuncinya. Nah, ngasih kuncinya, ngasih arahannya. Nah itu seperti setelah itu ya kalian jalan masing-masing dengan jiwa kalian, dengan buro kalian. Pembendaran ilmu kan kalian perpustakaannya berbeda-beda, pemahamannya berbeda-beda sampai seberapanya. Siap Pak Asep? Siap. Jangan cuma 3 hari Pak Asep. 30 hari siap. Betul. Memang luar biasa. Dan yang saya perhatikan, yang bimbingan pertama, kedua itu subhanallah. Ya saya perhatikan tuh luar biasa. Ini baru ketiga sekarang nih? Ketiga, nanti ketiga. Insya Allah. Alhamdulillah, berarti saya belum terlalu jauh ketinggalan Bu. Oh belum, karena kan kita juga lihat momen-momennya seperti itu. Nah itu terus kemudian ya kita kan selalu berkembang terus kan. Kita lebih masuk ke dalam lagi, kita bertanya, kenapa enggak? Apa pengalaman saya itu kita tularkan, kita berikan kepada yang menghendaki bagaimana
mengukir kesaktian dirinya gitu. Kan itu semuanya punya kesaktian. Yang sakti itu bukan harus bisa terbang, bisa bikin emas, bikin duit dan enggak. Sakti itu sakralnya hati. Masalah itu nanti kita muncul karomah, hikmah, apa segala macam, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi nggak bisa gitu. Wah kok ono bisa, aku nggak bisa. Nah, kalian tingkatannya sampai di mana? Keikhlasan kalian memahami kekuatan jiwa kalian. Bagaimana cara mengolah energi dan keilmuan? Itu saya cuma gabungnya ini. Kita yang dipakai ini kurungannya casing, dayanya napas, ilmunya kesadaran, akan mencapai pencerahan. Nah, kalau udah cerah, apa sih yang nggak kelihatan? Cerah, nampak, kelihatan. Yang kita menuju kemana sudah nggak ada. Udah mencorot nurnya Bu ya? Nah, dengan nyomot ya. tapi ingat, kalau kita sudah, ibaratnya kita udah dapat wahyu nih, kalau orang Jawa, kan sesuatu kelebihan positif ya, bukan kelebihan negatif ya, kelebihan positif yang ada pada diri seseorang yang di luar kebiasaan umum, kalau di Jawa disebutnya wahyu. Jadi kalau orang Jawa masih tetap ada wahyu sampai akhir zaman. Wahyudi, tetap masih ada itu wahyu, itu sesuatu yang di luar kebiasaan, tapi wahyu itu nggak ada yang negatif. Wahyu itu selalu positif dan bermanfaat. Itu namanya. Dan wahyu ini yang milih itu wahyunya, bukan kitanya. Misalnya kita bertapa nih, kita semedi, kita muhasabah diri gitu. Ini wahyunya yang milih kesini apa enggak. Tapi kalau dia milih, oh ini bagus nih, wadahnya bisa ditempatin karomah, hikmah, hidayah dan lain-lain deh gitu, masuk. Tapi ini berbuat yang bikin wahyunya panas, ya uncat lagi. Itu seperti itu. Jadi yang kayaknya karomah, mauna, apa kalau di dalam pemahaman Jawa itu wahyu itu bisa oncat kalau wadahnya memang tidak pantas ditempati lagi. Mental, panas. Jadi kalau sudah kita dipercaya oleh semesta, penguasa alam semesta itu menghendaki, semesta kita sudah merestui, iya, itu jaga. Kita itu mencarinya susah, tapi jaga itu juga nggak kalah susahnya. Lebih susah. Supaya kita tetap berakhlakul karimah itu. Soalnya apapun judul tanpa akhlakul karimah nggak akan ada impact positif. Soalnya pasti belum bisa pengendalian diri yang identik dengan nafsu. Merawatnya Bu ya? Merawatnya lebih harus dihadirkan waktunya Bu? Ya? Harus dihadirkan nggak? Apa yang dialirkan? Wahyunya tadi. Wahyu itu nanti datang dengan sendirinya. Ya, pada saat maksudnya udah diterima itu apakah harus disalurkan? Itu nanti sudah ada pembimbing pribadi. Kan sudah guru sejatinya sudah pasti sudah bicara. Kita nggak usah tanpa kata lagi, tapi ya udah berjalan sesuai dengan maunya. Jadi udah mengalir aja. Kita hanya sekedar penyaksian. Karena sudah bukan kita lagi. Sudah bukan kita lagi. Jadi nanti kadang, aku kok bisa kayak gitu ya? Aku kok ternyata bisa begini ya? Aku kok gitu ya? Itu gitu kan ya? Itu. Tapi memang karena otak akal kita kan baru. Yang lama itu jiwa. Jadi nanti itu kita kayaknya, aku tadi nggak ngerti bahasa Inggris, aku sekarang bisa ya gitu kan gitu. Orang Jawa itu kan gitu. Aku biasanya ya ini aja. Saya tidak ngerti ilmu arsitek, tapi kok jadi gitu ya. Kita seorang di kebun terus kok duitnya ada terus ya gitu kan. Gitu nggak pernah kekurangan.
Kalau dari ibaratnya sudut pandang, wah Bu Surat punya jin, Bu Surat punya ini punya itu gitu. Ya itu hak sudut pandangnya mereka, tapi yang kita rasakan ya mengalir aja. Ya kalau memang kita itu menginginkan mendapat kepercayaan, itu otomatis kita harus bisa menyiapkan sang wadah itu tadi supaya bisa diisi. Jangan sudah penuh terus kita mau isi yang muncrat tadi. Luber ya Bu. Iya, kan dia udah kekeh dengan keyakinannya, yang ilmunya yang sudah sebanyak itu. Kalau pengen ada pembaruan ya kosongin aja dulu, itu udah abaikan aja. Nanti kan akan ada yang baru, dan yang baru itu kita nikmatin, kita syukurin, dan kita rasakan. Lepaskan lagi. Iya. Ada yang baru lagi. Jadi kita yang ngiri kan? Iya. Itu seperti itu. Ritualnya itu cuma sekali aja, Bu. Ritual, iya. Nggak ada pilot. Iya, seumur hidup itu. Kalau udah itu nanti tinggal apa aja. Soalnya saya pernah juga, Bu. Saya sudah bayar, tapi Iya. saya akhirnya nggak mau. Karena bayar. mungkin Karena itu berkali-kali harus dilakukan, kemudian harus suci. Terus berpikiran saya, loh kalau saya di hutan bagaimana? nah, iya. Iya kan? Itu berkali-kali itu, ritualnya itu. Sekarang gini, Bapak kalau masuk Islam bersahadat, apakah berkali-kali? Dari awal doang, setelah itu tinggal make. Iya, itu. Tinggal make, dan kita sekarang kalau kita sudah bersahadat, kan pastinya mandi dulu bersihkan lain ininya lah, hadas besar hadas kecil, kita baru sadar. Setelah kita membaca syahadat itu, ikrar dengan syahadat itu, otomatis kita kena kewajiban menjalankan hukum-hukum Islam, rukun iman, rukun Islam. Iman dulu baru rukun Islam. Itu seperti itu. Jadi kalau kita terus sholat belum dibersihin dulu ya nggak bisa. Gitu secara logika tuntutan fikih. Gitu. Tapi kalau yang punya pemahaman lain juga hak masing-masing juga. Misalnya, wah aku nggak harus begitu, tapi udah asal niatku sudah bersih ya bersih gitu, ya monggo-monggo aja. Kan itu semua sudut pandang, nggak perlu ribut. Yang penting, ini yang penting garis bawah ini nih, harus dicamkan di pikiran masing-masing untuk action di muka buminya Allah ini. Kalau kita benar-benar sudah mendapatkan ilham, firasat, intuisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semesta merestui, itu pasti ada imbasnya positif, ada yang ditinggalkan, jejak yang ditinggalkan kebaikan. Ya. Itu contohnya. Apa maju terus tapi ngamuk nggak berhenti. Ibaratnya wong Jawa jahil metakil masih jalan. Iya. Masih pecicilan itu ya, masih Gandarwa Rojo itu, masih anasir nafsu. Kalau dia sudah memahami tentang jiwanya, itu dia bisa mengendalikan anasir alam semesta yang dari api, air, tanah, bisa dikendalikan. Jadi dia tidak sakar PDW gitu enggak, tapi mengacu kepada tugasnya menghayu-hayuning Allah atau rahmatan lil alamin.